Shalom, everyone. Shalom semuanya. We thank the Lord for another beautiful season. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan musim yang baru. And we are already in 1 month, more than a month, or in the Gregorian calendar of 2024. Kita lebih daripada sebulan atas kalender daripada Gregorian 2024 ini. One of the things we are going to be seeing that is peculiar and special about this Gregorian calendar is democracy. Dan sesuatu dari kalender Gregorian ini yang khusus yaitu mengenai demokrasi. Why democracy? Why democracy this year? Why is it so important? Kenapa demokrasi itu sangat penting di tahun ini? Because democracy is coming in line with AI. Ya, karena demokrasi itu ada hubungannya ya dengan AI juga. So the democracy for this 2024, the nations that are competing for democracy in this year are the biggest and the largest nations in the world. Iya, tahun ini adalah yang terbesar atas demokrasi yang terjadi di dunia ini. So this year is a very, very vital year on leadership, agenda, planning things, and adjusting things. Jadi tahun ini adalah sangat-sangat yang sensitif ya tentang hal-hal agenda pemerintahan, tentang hal-hal yang sangat-sangat mendesak dan sangat sensitif. So leadership are going to be the leadership that will be decided this 2024 is going to set a path for AI operations and other things that will go in the next 6, 7, 8 years ahead of us. Jadi hasil demokrasi tahun ini itu akan mempengaruhi apa yang berkaitan pada AI apa yang akan terjadi 6-7 tahun ke depan ini. So we see the biggest nations in the world, the biggest practicing democracy in the world are going to be having their elections this year. Number one of them is Indonesia. Ya, jadi hal terbesar demokrasi di tahun ini ada pemerintahan yang terbesar itu salah satunya di banyak negara-negara, salah satunya Indonesia, sesuatu yang the fourth largest nation on the earth. The fourth largest nation on the earth. Terbesar di dunia ini. And then we see also America also I think the second largest in the world. Amerika juga adalah. And we're seeing also this year also we see India too. So also in Africa, major nations we're going to be seeing democracy on the platform of AI. Yang kita bisa bilang atas Afrika juga termasuk dalam beberapa negara yang ada demokrasi atas AI. So what is God's agenda for this season? You got to know that. Jadi apa agenda Tuhan atas musim ini? Kita harus tahu itu. I welcome every one of you to the platform today. Saya kembali menyambut Anda ke platform ini hari ini. Thank you for liking, sharing, and commenting. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. We're in a very decisive year. Kita berada dalam musim-musim yang sangat banyak manipulasinya. That's why the believers must wake up and know the agenda of God. Jadi makanya kita harus tahu, bangun, bangkit, dan kita harus tahu agendanya dari Tuhan sendiri. Let's look at the prophetic scripture reading for today. Mari kita buka ayat firman Tuhan melalui pembacaan kitab. We're looking at Matthew chapter 6 from verse 10. Kita buka kitab kita, melalui iman kita minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 10. The agenda of God. Yaitu agendanya Tuhan. And who is speaking? Jadi siapa yang bicara adalah Kristus sendiri. Kristus sendiri. So anytime you read the scripture, mark who is making the utterance. Jadi setiap kali Anda membaca Alkitab, Anda harus tahu tandai siapa yang sedang berbicara. Jesus is the one making the utterance. Dan ini adalah Kristus sendiri yang and he's declaring the agenda of God on the earth. Memberitakan, proklamasikan agendanya dari Tuhan. See, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ya, sekali lagi, iman kita ambil dari Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. This is a profound word that Christ spoke when he was on the earth. Ini adalah perkataan dari Kristus sendiri ketika dia
berada di muka bumi. And he said this is the agenda of God. Jadi ini dia katakan adalah agendanya dari This Tuhan. is what God wants to be released on the earth. Inilah dia kendaki atas apa yang harus dilepaskan terjadi di dunia ini. So that word kingdom, nobody understood the impact of the word kingdom until the Romans came, the Roman Empire came on scene. Jadi tidak ada yang mengerti apa maksudnya perkataan kerajaanmu sampai akhirnya kepada ketika kerajaan Roma itu datang. That is why the Romans ruled for 1,000 years. There was no civilization or culture that lasted for 1,000 years. It was only the Romans. Ya, ketika Roma itu datang memerintah 1000 tahun, hanya tidak ada pendudukan saat itu. And the Romans are still ruling till today. Karena itu Roma juga sampai hari ini tetap memerintah. Why? Kenapa? Because they are the only culture and civilization that understood the concept of kingdom. Ya, karena Roma adalah kependudukan yang mengerti tentang arti dari kerajaan. That's why God prepared Christ to a civilization and a culture that understands, that practices a kind of prototype of the lifestyle of the kingdom of God. Makanya Kristus datang untuk memberikan contoh apa itu maksudnya dari kehidupan, gaya hidup dari kerajaan Tuhan. So when Christ was born exactly in that civilization of the Roman Empire, and when he made mention of that word, everybody understood what he was talking about because they already have idea of the system. Ya, makanya Kristus ketika dia bicara tentang ini, orang-orang yang di situ tahu, mengerti. Karena apa? Karena mereka ada ide itu udah ada karena bangsa Roma. What was the system of the Roman Empire? Nah, itu adalah sistem dari Roman Empire juga. Romans will conquer a place, a region. Ya, orang bangsa Roma itu akan menjajahi daerah-daerah. And they will train generals and ambassadors Dia melatih jenderal dan ambasador and transfer them to that location. dan memindahkan mereka ke lokasi yang mereka. And their duty is to change the culture, change the language, change the eating style, change the lifestyle, change the total culture as Rome. Nah, jadi mereka tujuannya adalah untuk mengganti budaya dari cara makan, cara gaya hidup, ya itu tadi. So they bring everything that is in Rome to England. England becomes Roman territory, and everything happening in England is a prototype of what is happening in Rome. That is kingdom culture. Ya, itu Roma membawanya ke England ya. Dan dari England juga dibawa ke tempat lainnya. Itu seperti budayanya kerajaan. So when Christ was talking about the kingdom and the will of God on earth, the people present understood what he was saying. Nah, ketika Kristus mengucapkan kerajaan itu terjadi seperti di surga, orang-orang saat itu mengerti maksudnya apa itu. The enemy has his own agenda. The enemy has his own culture, but it's the culture and the will of God that will expand on the earth. Jadi musuh-musuh juga memiliki budaya dan dia mengerti tentang kerajaan itu. Tetapi kerajaan Tuhanlah yang harus tersebar di dunia. So watch out for kingdom lifestyle on the earth and be focused on that. Jadi perhatikan dan fokuslah kepada gaya hidupnya kerajaan surga. Watch out for manifestos. Watch out for decrees and culture that lines with what? The kingdom. Jadi berhati-hati atas budaya-budaya. Itu harusnya lah selaras dengan budayanya kerajaan surga. The kingdom of God is about positive advancement to bless the people that are on the earth. Kalau kerajaan surga itu berkata tentang bahwa hal-hal yang positif untuk memberkati, perluas apa yang ada di dunia ini. So as you focus on this system, then you will see the hand of God manifest in the choices that you make. Kalau
kita fokus pada sistem ini, dan itu akan berpengaruh kepada keputusan yang akan Anda buat. A blessed time this season to see the kingdom of God expand and take territories. Sudah sangat hal yang memberkati ketika kita musim-musim ini untuk memperluas kerajaan surga itu dan mengambil otoritas. It's not about religion. Kerajaan itu bukan tentang agama. It's about expanding the lifestyle of heaven. Itu tentang adalah memperluas gaya hidupnya kerajaan surga di muka bumi ini. That's why the concept of heaven has been changed through our teachings and our doctrines and all that. We are being informed. Come to heaven, go to heaven. But God's mind is come to earth, do His will on the earth. Ya, konsep tentang kerajaan surga itu sudah banyak berubah ya, sudah terjadi sesuatu yang tidak seperti itu, tetapi harusnya lah, biasanya selama ini kerajaan surga itu gimana ke surga, bagaimana ya tentang surga, tapi tidak, harusnya lah bagaimana kerajaan surga itu ada di muka bumi ini. The kingdom of God promotes life, promotes peace. Kerajaan di surga itu mempromosikan tentang kehidupan, tentang perdamaian. The kingdom of God does not promote confusion, war, and crisis. Kerajaan Tuhan itu tidak mempromosikan krisis dan peperangan. Thy will be done in heaven as it is on earth. That will be done on earth as it is in heaven. Ya, seperti itulah. Biarlah kehendak Tuhan itu terjadi seperti di surga, ada di bumi ini. So you don't see sickness in heaven. You don't see disease in heaven. You don't see people fighting in heaven. You don't see austerity in heaven. Ya, Anda tidak bisa melihat di surga itu, tidak ada Anda melihat ada penyakit, ada perpecahan, ada hal yang negatif. So any government on earth that is a true government will pursue this dimension to make their people comfortable on the earth. Ya, kerajaan yang sudah dipengaruhi oleh kerajaan surga itu harusnya membuat orang nyaman ada di dunia ini. So be encouraged this Jadi, season. marilah bersemangat. Make a right choice this season. Ambil keputusan yang benar di musim ini. Open your eyes, open your heart. Buka matamu, buka hatimu. The kingdom of God must come on the earth. The kingdom of God is already here. Kerajaan surga itu harus ada di muka bumi ini. Sudah ada di muka bumi. And it's our duty to expand it to every nook and corner of the earth. Jadi itu ada tugas kita untuk memperluasnya setiap sudut-sudut dan setiap tempat di dunia ini. Watch out. Jadi perhatikan as you make your decision bila Anda membuat keputusan Anda in this striking year of 2024 in democracy. Yang begitu mendesak di tahun 2024 ini atas demokrasi. So God will bless you. Tuhan berkati Anda. As you move in the mind culture. Bila Anda bergerak atas pemandangan yang utama itu, establishing the will of God on earth as it is in heaven. Ya, untuk menstabilisasi kehendaknya Tuhan seperti surga di muka bumi ini. Show you this is going to be one of the greatest years that God will show His power. Pastinya itu adalah suatu tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa atas manifestasi kuasa Tuhan. And I want to remind you what God said at the beginning of the year to us. Dan saya ingin mengingatkan Anda apa yang Tuhan katakan pada awal tahun ini. He said it's a year of divine surprises. Katakan tahun ini adalah tahun yang surprise ilahi. So you are going to see God manifest surprises in nations. Anda akan melihat manifestasi Tuhan ya secara surprise itu di banyak tempat di tahun. So let's keep praying. Mari tetap berdoa and keep executing the kingdom principle. Mari kita tetap mengambil keputusan untuk melakukan gaya hidupnya kerajaan surga. God bless you. Tuhan berkati Anda. This is your greatest year Ini adalah tahun-tahunmu yang luar biasa on earth. Dalam dunia ini. And you're going to see the effect. Kau akan melihat dampaknya. God bless you. Tuhan berkati Anda. And believe. Kita percaya. And rejoice at the end. Akhirnya kita ada orang-orang yang bersukacita. In the mighty name of Di dalam nama Jesus. Yesus yang perkasa. Remember the theme for the year. Ingat saudara-saudaraku, tema kita di tahun ini. Divine surprises. Iya. Surprise ilahi. Shalom. Shalom. God bless you. Dan Tuhan berkati. Amen. Amin.